Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa KM5 Channel di manapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam program Sahira, Sajian Hikmah Ramadan, dan dalam segmen Hikayah Ulama Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna li Syekh Kiai Soleh Banjar Melati zaujatan qad abad ilaihi wa karihat lahu wa kana asy-syekh idza raja ila baitihi ba'dal i'tikaf fil masjid istiqbalat zaujatuhu amamal bab bihamli ma'i ghusalatil aruz fasabbathu ala wajhihi wa sabara asy-syekh ala isaatiha wa kana hadha asra sinina fa ba'da dhalik nadimat wa tabat summa ruziqa bi auladin sulaha fa banatuhuma qad tazawwajtuhunna kibarul ulama fi zamanihim minhum asy-syekh Kiai Abdul Karim Lirboyo wa Syekh Kiai Ma'ruf Kedunglo wa Syekh Kiai Dahlan Jampes. Jadi kali ini kita membahas tentang kesabaran seorang ulama ya. Ulama itu sudah pasti sabar gitu ya, karena itu salah satu kriteria ya, syarat utamanya seorang ulama, seorang kiai itu pasti sabar. Jadi di Gudo siapa aja beliau itu pasti bisa mengendalikan amarahnya gitu. Jadi suatu hari diceritakan Kiai Soleh Banjar Melati ini memiliki istri yang istrinya itu agak galak ya, istilahnya itu qad abad. Kemudian begitu ya, namanya galak ya. Begitu galaknya itu ketika kiai ini kembali dari iktikaf dari masjid, beliau itu selalu menghadang suaminya di depan pintu. Nah, menghadang itu tidak hanya sekedar menghadang, tapi juga sambil menyiramkan air pususan beras itu loh. Nah, itu berjalan sampai 20 tahun. Gitu. Ya bayangkan ini ya, setiap hari ini digoyang ya, setiap hari disiram dengan air pususan oleh istrinya sampai selama 20 tahun itu. Nah, kita tidak bisa membayangkan ya, kalau misalnya kader Ansor dibegitukan oleh istrinya itu kayak apa sikapnya, kan? Tetapi berhubung karena ini adalah ulama yang tentunya mampu meredam emosinya seperti apa gitu, ya akhirnya ya teredam pula. Nah, ini pasti bagi kader Fatayat suka banget cerita-cerita yang seperti ini kan. Kenapa? Seperti ada sebuah pembelaan pula gitu ya. Jadi seorang suami itu harus sabar dan sebagainya ya. Sebetulnya dalam rumah tangga itu ya keduanya memang harus sama-sama sabar gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa kemudian karena kesabaran sang kiai, akhirnya istrinya ini taubat gitu. Istrinya taubat, ternyata taubat itu tidak kemudian bersikap seperti itu kepada kiai. Karena taubatnya Bunyai ini, maka kemudian dianugerahi beberapa putri-putri yang sangat luar biasa sekali, dan kemudian kemudian anak-anaknya ini diambil istri oleh kiai-kiai besar, diantaranya adalah Kiai Abdul Karim Lirboyo, pendiri Lirboyo itu kan Kiai Abdul Karim, kemudian Kiai Ma'ruf Kedunglo, dan juga kemudian Kiai Dahlan Jampes gitu ya. Jadi Kiai Abdul Karim itu juga salah satu murid dari Mbah Khalil Bangkalan yang kemudian saking begitu istimewanya ya cara menjaga waktu, cara tawadhu, dan ya santri istimewa lah. Akhirnya begitu pulang itu, nah sangat manfaat sekali sampai kemudian berdirilah pondok pesantren Lirboyo itu. Jadi dulu itu pesantren itu saya pikir jarang yang menggunakan bahasa Arab ya. Pesantren Tambak Beras, pesantren Tebu Ireng, pesantren Lirboyo, apalagi Langitan gitu kan. Kayak nama-nama Arab itu tidak muncul gitu loh. Pesantren Ngala gitu kan. Itu kan nama-nama yang sangat familiar bagi orang Jawa gitu ya. Pesantren Tegalrejo, jadi nama desa yang kemudian diangkat gitu. Jadi kembali lagi bahwa di dalam rumah tangga itu memang seperti itu. Kenapa suami dan istri itu terkadang memiliki sebuah sikap yang berbeda. Di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ya itu yang
berjudul pengantin Al-Quran itu disebutkan, karena memang kalau perempuan itu memiliki indung telur, kemudian memiliki onderdil yang tidak sama dengan laki-laki, maka kemudian sangat wajar jika laki-laki dan perempuan itu cara menyikapi sesuatu itu juga bisa jadi berbeda. Lah itu juga merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, keberbedaan itu gitu. Jadi intinya jodoh itu adalah bertemunya sesuatu yang berbeda. Tidak hanya sekedar berbeda, berbeda jenis kelamin, tetapi juga berbeda cara pandang, berbeda apapun lah, berbeda budaya, berbeda adat. Ini yang kemudian cukup susah ya, harus ada sebuah transisi untuk bisa menyatukan antara penyamaan antara suami dan istri itu. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk bisa saling mengalah, tapi intinya adalah kita ini harus bisa memahami dan mengerti itu saja. Lah makanya kemudian bagaimana bisa mengerti itu adalah kuncinya kita mengabaikan hak. Artinya mengabaikan hak itu jangan sering-sering menuntut haknya. Nah, dengan seperti itu maka insya Allah akan terjadi sesuatu yang harmonis. Gitu. Kemudian lagi bahwa di dalam perjodohan itu Allah menggunakan lafadz kholaqa, tidak ja'alah. Kenapa demikian? Karena tidak hanya sekedar bertemunya itu yang tidak bisa dirasio ya. Menurut bukunya Prof. Quraish Sharif itu demikian. Jadi bertemunya itu juga tidak bisa dirasionalkan. Misalnya antara garam di laut dan asam di gunung misalnya, itu bisa bertemu. Nah itu tidak bisa dirasionalkan kecuali memang itu adalah sebuah pertemuan yang telah dipertemukan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah bahwa kholaqa itu tidak ada campur tangan manusia yang bisa ikut ya. Artinya kalau sudah laki-laki dan perempuan ini bertemu, inilah perbedaannya ya, laki-laki dan perempuan. Tidak ada pernikahan itu sejenis itu, tidak ada. Misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu tidak ada. Tapi yang ada adalah pernikahan laki-laki dengan perempuan. Nah ini adalah dua jenis yang berbeda, itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Meskipun manusia itu sudah memiliki alat yang canggih untuk merubah jenis kelamin misalnya ya. Kita mungkin sudah sangat tahu lah. Beberapa misalnya ada artis, ada orang yang merubah jenis kelamin ya. Itu kan ada. Nah itu tetap saja onderdil yang ada di dalamnya itu manusia tidak bisa menciptakan. Seperti misalnya indung telur, kemudian rahim, plasenta, dan sebagainya. Tidak bisa diciptakan oleh manusia meskipun peralatannya sangat cukup canggih sekali. Akan tetapi inilah yang kemudian bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang menjadikan. Tidak bisa manusia utek-utek, ya, utek-utek apapun yang ada dalam ciptaannya tersebut. Nah ini yang disebut sebagai kholaqoh, yang kemudian menjadikan orang dua ini bertemu. Gitu. Jadi bertemu yang pertama itu adalah dalam kondisi jarak atau waktu itu tidak tahu, itu juga rahasia yang pasti harus ada sebuah usaha. Yang kedua adalah bahwa bertemunya sesuatu yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah ini tidak bisa diolah oleh manusia sepintar apapun, secanggih apapun. Hanya Allah lah yang maha canggih atas segala ciptaannya. Gitu. Jadi ini ceritanya adalah kesabaran seorang suami gitu ya. Tapi kita kemudian jangan sebagai kaum perempuan ya, apalagi kader-kader perempuan itu jangan kemudian kita merasa sok galak dengan ditampilkannya beberapa cerita dari ulama-ulama kita yang begitu sabar terhadap pasangannya, kemudian ditambah lagi dengan misalnya ceritanya Sayyidina Umar yang begitu sabar diomeli oleh istrinya dan sebagainya gitu kan. Lah hal yang demikian ini jangan kemudian kita ini menuntut kepada pasangan kita, ya Anda harus sabar dengan sikap saya dan sebagainya. Tidak, tapi kita harus melakukan sesuatu yang saling agar terjadi sesuatu yang harmonis gitu. Baik, selanjutnya juga masih ada kisah yang sangat menarik ya. Kana Asy-Syaikh Kiai Ma'ruf Kedunglu sabiron khususan ila zaujatihi. Fajarabat yauma bil tabahil udumi ta'muhu murron aw malihun jiddan. Falamma shara waqtul masa qaddamat ghida'u fa'akalahu ka'annahu ladhidun hatta la yabqa minhu syai'un. Falamma faragha min aklihi qala laha ya zaujati qadan
idbahi misla hadzal tabah yatadahharu bi annahu ladzidun li alla yankasara qalbuhu. Jadi Kiai Ma'ruf Kedonglo ini adalah menantu Kiai Soleh Banjar gitu kan, mendapatkan putrinya. Lah putrinya ini juga melakukan sesuatu yang cukup sengit kepada suaminya, sama kayak ibunya awal-awal itu ya. Itu Kiai Soleh Kedonglo ini dimasakkan sesuatu yang sangat asin sekali karena garamnya itu banyak gitu. Nah, begitu diincipi, Kiai Soleh ini tidak kemudian marah-marah, lantas membuang dan sebagainya, tidak. Sekali lagi, namanya Kiai itu tidak ada yang kemudian memiliki sifat gegabah untuk menyikapi sesuatu ya. Namanya Kiai itu pasti bisa menggenggam emosinya dan amarahnya. Apalagi jika menghadapi istrinya, gitu kan. Nah, kemudian gulih yang sangat asin ini, itu tidak kemudian dihina, memang menghina makanan juga tidak diperkenankan. Nah, itu etikanya. Kemudian bilang pada istrinya, lain hari tolong saya masakkan yang sangat lezat sekali seperti ini. Seketika akhirnya menjadi pecah lah ya hatinya, artinya melelehlah hatinya, dan kemudian istrinya ini tidak melakukan sesuatu yang tidak baik pada suaminya. Jadi suaminya itu sebetulnya dengan kesengajaan beliau ini memberikan garam yang sangat banyak sekali dalam masakannya. Ini disengaja, tetapi kemudian sikap suaminya itu tetap enjoy-enjoy saja dan tidak mengandung amarah yang luar biasa, hanya sekedar sebuah masakan gitu kan. Nah, ini juga seringkali lah dicontohkan oleh oleh Rasulullah, misalnya ketika Aisyah masak entah itu kekasinan dan apa gitu kan. Nah, ini juga sering terjadi mungkin ya di antara pasangan itu. Jadi kadang-kadang hal yang remeh itu bisa jadi rame, sepele itu bisa jadi sepuluh, itu bisa jadi gitu. Kenapa ya? Tergantung situasinya lah. Dan kemudian tergantung bagaimana kita meredam sebuah sesuatu yang tidak kita perkenankan. Sesuatu yang tidak kemudian membuat kita itu nyaman, itu harus kita redam terlebih dahulu, jangan gegabah menyikapi. Nah, dari kesabaran Kiai yang semacam ini, akhirnya beliau itu memiliki keturunan-keturunan yang sangat luar biasa sekali. Ya, itu atas sabarnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita sama-sama harus bersikap sabar. Kita tidak boleh terus-terusan menuntut hak kita. Kita tidak boleh juga terus-terusan harus disikapi sabar dan sebagainya. Itu. Yang terpenting adalah terus belajar bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa kemudian memahami, itu yang terpenting. Karena sebetulnya yang susah itu adalah kita ini bisa memahami perbedaan, kemudian bisa mengerti sebuah perbedaan. Jadi perbedaan itu akan muncul ketika orang itu sudah berumah tangga. Kalau masih belum melakukan akad nikah, yang ada itu seperti kita ini sama aja itu ya. Tapi begitu menikah, loh kok berbeda ya, dan seterusnya. Nah, itulah adalah salah satu media kita harus menyikapinya yang bijak. Untuk menjadi bijak juga tidak mudah. Jadi tetap harus kita latih, kita asah, dan seterusnya. Dan semoga ini membawa keberkahan bagi kita untuk selalu tetap belajar, menghadapi pasangan kita lebih sabar lagi, lebih mengerti, dan akhirnya membawa keberkahan terhadap anak cucu kita. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.